Foto boleh di sini. Bacan. Hah? Emang dijulurin apa? Dijudulin apa? Hah? Dijudulin apa? Apaan modus pencegahan? Iya. Iya. Mana sudah di sana dengan modus. Iya sih kata papa. Nanti aja. Bentar ya keluarga korban. Bentar. Nanti aja. Judulnya ini. Modus pencegahan. Modus Pembunuhan. Berikan. Nggak sama kok kan? Itu dulu. Bisa apa ya? Kamu ada sih? Lagi aja. Gabung jadi dua. Udah judulnya sama kayak Iya aku. Kapan kalau di kamu ikut sebagai apa? Uang apa tuh? Uang maya lingkungan. Uang maya. Apa ya? Itu buang maya. Iya, nganterin. Buang aku nganterin mau bawa balik, Pak. Mau yang mana? Mau yang mana nih? Mau yang mana? Ini mau yang Mirna. Ini sorangan Mirna. Dua? Caranya gimana gini-gini bisa so. Itu bal itu apa itu?
Harus dulu yang disunatinya. Kata orang lo di sini. Mana? Yang putih. Yang ujung ke sini. Masih belum dijelaskan. Tapi tetap melihat tapi tidak melapor. Yang minta tebusan 400.000 Minta. kamu ngajak orang tuanya dia. Berapa lamanya? Nggak boleh ditanya-tanya, Pak. Tanya dikit boleh kan? Ada apa? Ya. Coba, agak mundur dikit, coba. Mundur dikit. Terus mundur nih, langkah. Mundur dikit, berapa satu mundur, Pak? Mundur 4 langkah. Mundur 4 langkah biar tidak dipotong sampai di mejanya. Iya Pak, mundur lagi Pak. Mundur lagi, Pak. Terus, mundur lagi. Kurang mundur. Yuk, galangan. Udah saya udah. Itu. Ya.
nih Bapak? Nah. Hah? Rekam aja. Ya. Betul. Kondur masih banyak. Punya barang-barang itu aja belum. Ada cuma. Putih ruang, sitting ruang. Putih ruang banget nih. Ini yang punya korban ya. Buset, terkenal ke negara. Ini karena mendadak, jadi kesempatan. Sudah? Enggak. Sudah? Motifnya nanti dijelaskan sama Bapak Kapolres. Nah, oke. Ah. Ya, Pak Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini Polres Kerawang merilis terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu pukul kurang lebih 06.00 WIB ditemukan mayat jenazah yang terbungkus plastik dan sarung dililit dengan bed cover karet jalan Kecemuk Jarong, Desa Bayu Kidul, Kecamatan Cilamaya yang cukup menghebohkan. Dari proses setelah ditemukan jenazah tersebut, tim identifikasi dan jajaran Satreskrim melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, barang bukti, yang mana pada hari itu juga sekitar malam harinya setelah pagi ditemukan, identitas korban diketahui dan ketemu dengan keluarga, di mana keluarga korban ini 2 hari sebelumnya telah membuat laporan kehilangan terhadap keberadaan korban di Polres Kerawang, tepatnya pada hari Senin. Jadi pada saat melaporkan kehilangan, tim kami dengan langsung melakukan upaya penyelidikan seluruh teman-teman korban sampai dengan hari Selasa. Namun
Namun demikian belum mendapatkan petunjuk dan hari Rabu pagi itulah ditemukan jenazah dan diidentifikasi malam harinya hari Rabu betul bahwa jenazah tersebut adalah seorang laki-laki bernama Fatan Ardian, lahir di Kerawang tahun 2002, laki-laki dan sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Setelah diketahui identitas korban, petugas yang ada di lapangan melakukan pelacakan dan mencoba untuk menginventarisir berbagai barang-barang pribadi milik korban yang hilang atau tidak ditemukan untuk kemudian dilakukan upaya pencarian terhadap barang-barang tersebut. Kegiatan tersebut membuahkan hasil, ya alhamdulillah, pada hari Kamis sore, tepatnya pukul 16.00, satu pelaku saat itu dengan teknik dan taktik penyelidikan kami berhasil diamankan di daerah Purwakarta dengan inisial tersangka atas nama AA. Pekerjaan Grab online, ojol, alamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini tersangka pertama pada saat dilakukan penangkapan tanpa perlawanan karena kita sistemnya sekali lagi tidak dapat kami sebutkan, dengan teknik dan taktik penyelidikan berhasil diamankan di depan PT Hino kawasan BIC Purwakarta. Setelah itu tim juga langsung melakukan pengembangan terhadap tersangka berikutnya dan berhasil diamankan laki-laki inisial JF alias Bang Jo. Ini alamat di Desa Dauan Barat, Kecamatan Cikampek. Selanjutnya dari dua tersangka tersebut diketahui masih ada lagi satu orang yang berperan. Maka tadi malam kurang lebih pukul 02 dini hari, tim kembali lagi mengamankan satu tersangka yang lain inisial R, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jati Laksana, Kecamatan Pangkalan. Adapun peran daripada masing-masing tersangka, bahwa tersangka HA ini berperan membantu pelaku utama pasca kejadian, mengikat, melilit dengan plastik dan melilit dengan sarung maupun bed cover, dan membantu membuang jenazah ke TKP yang ada di Cilamaya. Adapun pelaku utama J alias Bang Jo ini sebagai eksekutor TKP di kontrakan di daerah Kampung Cilalun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Kerawang. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan kronologis kejadian secara singkat. Jadi pelaku bertemu atau janjian dengan korban yang dikenal kurang lebih
seminggu yang lalu berkenalan, lalu kemudian diajak ke hari H, ya khususnya hari Minggu, itu diajak ke kos kontrakannya yang di Purwasari bersama-sama dengan tersangka H. Jadi ada korban, ada tersangka J utama dan tersangka H ke kontrakan, tapi tersangka H ini menunggu di luar. Yang masuk tersangka utama si Jo dengan korban di dalam kamar kurang lebih 3 kali 4 meter kos-kosan gitu ya. Terjadi perdebatan, perselisihan antara korban dengan pelaku, yang mana untuk sementara motif yang tergambar dari berita acara pemeriksaan tersangka sakit hati karena dijanjikan korban ini memberi hutang, tetapi tidak segera memberi hutang, dan ada perkataan yang menyinggung tersangka. Lalu kemudian tersangka melakukan pemukulan sekali dan dibalas atau dilawan oleh korban, sehingga terjadi pergulatan, dibenturkan ke tembok sehingga korban terlentang dan dilakukan dicekik. Setelah dicekik, kemudian beberapa saat kemudian korban meninggal dunia. Dari situ tersangka yang H menunggu di luar tadi masuk ke dalam, terjadi perdebatan juga di situ, tapi pada akhirnya dua tersangka ini kemudian memastikan bahwa korban meninggal dunia dan diikat tangannya, lalu kemudian terjadilah proses melilit, mengikat kaki dan tangan, kemudian korban di antara kaki dengan badan dijungkirkan, diikat, lalu kemudian dililit dengan sarung, dilapisi kain plastik, dilapisi plastik, dan terakhir bed cover. Lalu kemudian posisi korban ditinggal di dalam kontrakan itu. Ini posisi pada hari Minggu sekitar jam 23.00. Lalu pada hari Selasa, berarti 2 malam setelah itu, hari Selasa, tersangka 2 orang ditambah dengan 1 orang lagi yang inisial R datang ke kontrakan itu untuk mengambil jenazah, kemudian dibuang di daerah Cimalaya sekitar pukul 24.00, sehingga Rabu pagi jenazah ditemukan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan ini cukup banyak ya, baik milik tersangka maupun milik korban, barang pribadi, handphone, kartu-kartu, baik kartu SIM, kartu ATM, dompet milik korban, dan juga mobil yang digunakan oleh pelaku untuk mengevakuasi atau memindahkan jenazah dari TKP pertama menuju ke TKP kedua. Saya kira itu untuk sementara konstruksi pasal yang kita kenakan ini cukup berlapis, mulai dari 3380 KUHP sub 170 sub 351 ayat 1, dan terus akan kita dalami kemungkinan motif yang lain atau bahkan nanti berkorelasi terhadap konstruksi perkenaan pasal ke 340 pembunuhan berencana, tapi ini masih perlu pendalaman. Saya kira itu rekan-rekan. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang uang 100 juta itu kan motifnya mereka penculikan atau gimana, atau alibi Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan saksi keluarga korban
maupun tersangka ini sudah sinkron bahwa memang posisi WA meminta 400.000, ini posisi ulangi 400 juta, posisi korban sudah meninggal dunia. Ya mungkin ini yang masih terus kita dalami, apakah dia punya harapan ketika ditransfer mungkin 400 juta untuk melarikan diri, ini masih terus kita dalami. Yang jelas nomor rekening yang disampaikan kepada orang tua korban oleh si pelaku itu adalah nomor rekening atas nama AA, ya, yang tersangka kedua tadi. Tapi ATM dalam penguasaan si tersangka utama. Dan Artinya ini masih spontanitas dan? ya masih terus kita dalami. Cukup? Hah? Pinjam uang ya nanti ini masih terus kita dalami. Makanya saya bilang tim masih bekerja untuk mendalami keterangan tersangka atau bahkan ada kemungkinan motif lain. Peran si R kan yang punya mobil bukan dia, cuma mengantar mayat aja. Bukan, hanya mengantar. Mobilnya milik Mobil Milik pelaku ya Pak? bukan, mobil status pinjam. Rental. Bukan rental, pinjam. Ada residivis dan di antara tiga dan? Hah? Maksudnya ada residivis kambuhan apa gimana? Enggak ada? Sejauh ini belum. Nggak ada. Baru antara korban ya. Ya, kalau baru. Kayaknya tidak mulai menyengat. Hah? Seminggu. Ya. Ya, pada saat proses penangkapan terhadap bau itu jangan. Bawa sana. Jeroan. Jadi saya jawab proses kronologis penangkapan ini nanti teknis tidak ada di sini. Intinya pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka utama, Mobil yang digunakan pelaku. tersangka karena sudah feeling kalau mau ditangkap, mencoba melarikan diri, akhirnya ditabrak oleh anggota sehingga tersangka J ini nabrak gerobak soto dan sate. Ya, sudah dengan Ini hubungan tersangka HA dan si F, apakah benar kakak, apa bukan, apa saudara, sama si R? Bukan, hanya teman. Kalau R juga sama teman. Teman. Terus masih kita dalami ya, untuk sementara ini mentok 3 ini, tapi masih kita ada kemungkinan kalau sambil berjalan. Penangkapan katanya melalui pelacakan jualan handphone ya? Ya itu tadi teknik dan taktik penyidik kita. Ya, jangan dikembangkan yang aneh-aneh. Motor saat ini masih DPP, ya masih masuk dalam daftar pencarian barang. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk mencari keberadaan motor. Perlu itu TKP kedua di seberang Bank BNI cabang Cikampek, Jalan Ahmad Yani Cikampek. Untuk TKP ulangi untuk penangkapan yang ketiga berada di Pangkalan. Pak, yang ketiga ditangkap di mana? Di Loji. Oh, di Pangkalan. Ya. Perlu kami sampaikan juga, ini tidak kami hadirkan BB baju korban maupun baju tersangka yang ada darahnya karena masih dalam proses pemeriksaan di lapor laboratorium forensik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dan tersangkanya ada di sini.
Jadi gini itu deh dulu. Mantap ya. Tapi saya nggak tahu jam berapa gitu. Bentar ya. Udah. Pak. Iya, iya Pak. Boleh. Jalan Pak, jalan. Tinggalin. Ya, gitu. Terima kasih.